Mitra muda kebajikan, kalau kalian mendengar karawitan ini, ada yang tahu judul tembangnya? Ya, perahu layar. Tahukah kalian, Indonesia termasuk negara maritim karena 70% wilayah Indonesia adalah perairan. Atau kalian juga familiar dengan lagu anak-anak karangan Ibu Sud? Nenek moyangku orang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak, tiada takut, menempuh badai, sudah biasa. Bertemu kembali dengan saya, Sastriva Desire, sang penutur kisah relief Candi Borobudur, bersama Sekolah Budaya Nitramaya, serta TBM Kinanti. Ada apa ya kok dari tadi bicara tentang perahu layar, nenek moyang pelaut? Karena kali ini saya akan berkisah tentang Suparaga Jataka, yaitu cerita tentang nakoda tua yang bajik, bijak, dan waskita. Apalagi itu? Bajik mendatangkan kebaikan serta keselamatan. Bijak menggunakan akal budi atau kepintaran. Serta waskita tajam atau jeli penglihatannya. Nah, ada yang tahu nggak apa itu nahkoda? Ya, dialah sang pemimpin kapal yang bertanggung jawab penuh atas keselamatan kapal, penumpang, dan barang muatan selama proses pelayaran dari pelabuhan muatan sampai ke pelabuhan tujuan. Nenek moyang kita terkenal sebagai pelaut yang tangguh sejak zaman dahulu. Dapat kita temukan kisah-kisah kebesarannya, baik di relik Agu maupun terpatri indah di dinding candi kebanggaan bangsa Indonesia, Candi Borobudur. Ikuti kisahnya bersama saya, Sastriva Desire. Kelahirannya sebagai nakoda Suparaga. Panel Jataka 53-55. Pada kelahirannya kali ini, Bodhisatwa adalah seorang nakoda yang sangat bijaksana, tajam nalurinya, serta jernih batinnya. Demikian pula ketika dia hidup sebagai nakoda. Meski telah berusia lanjut, dia dikenal sebagai orang yang jujur dan beruntung. Suatu hari, para pedagang antar samudra yang akan pergi mengarungi lautan khawatir akan keselamatan pelayarannya. Lalu mereka meminta Suparaga dengan kata-kata penuh hormat untuk menjadi nahkoda kapal mereka. Hingga pada suatu hari, para pedagang dari Baru Kacena yang berdagang dengan Swarnadipa demi keselamatan dan keberuntungan pelayaran berhenti di pelabuhan Sapuraga untuk meminta Mahasatwa pergi bersama mereka. Panel 53, pedagang menghadap nakoda Suparaga. Aku sudah tua. Seberapa besar bantuan yang dapat diharapkan dariku? Pikiranku sudah lamban, tubuhku sudah lemah, dan penglihatanku telah kabur. Tetapi para pedagang memaksa. Yakinlah, kami tak bermaksud memintamu melakukan pekerjaan atau memberimu tanggung jawab kepadamu. Kami tak menginginkan tenagamu. Kami hanya menginginkan kehadiranmu yang akan membawa keberuntungan bagi kami dan menjamin bahwa kapal kami akan aman di pelayaran apapun bahayanya. Demikianlah, tergerak oleh belas kasihnya, Mahasatwa meskipun telah berusia lanjut dan sakit-sakitan menaiki kapal. Lalu mereka berangkat dengan para pedagang yang bersukacita karena yakin bahwa pelayarannya kali ini telah dipastikan berhasil. Pada panel 54, kapal sedang mengalami badai, kesulitan besar dan bertubi-tubi. Menjelang senja,
Ketika cahaya matahari mulai kehilangan kekuatannya, tanpa ada tanda sebelumnya, tiba-tiba pertanda buruk yang menakutkan muncul. Terjadilah badai besar, menggulung air dengan hebatnya, menutup permukaan laut dengan buih putih dari gelombang ombak dan mengaduk samudra hingga ke kedalamannya. Diaduk oleh angin yang bergemuruh, air melambung makin lama makin tinggi, bersamaan dengan angin yang terus menderu menyerupai gunung runtuh sebelum akhirnya terbelah. Bagai desis ular berkepala banyak yang menutupi matahari, awan berputar biru kehitaman, lidah kilat menggelegar dengan perti menakutkan. Karena matahari telah tenggelam, kegelapan telah berkuasa, sangat gelap gulita menutupi segala sesuatu. Para pedagang yang tadinya ketakutan, semangatnya pulih kembali berkat Mahasatwa memandang laut di bawah. Melihat ada makhluk yang menyerupai manusia, menggunakan baju zirah perak, menyelam, timbul tenggelam dalam samudra. Heran atas apa yang dilihat, mereka berlari ke arah Sapuraga. "Kami belum pernah melihat sama sekali yang seperti itu di laut," teriak mereka. Kesatria Yaksa menggunakan baju zirah perak yang tampak buruk dan galak, hidung seperti kuku bermain di laut, menyelam, timbul, tenggelam. Sapuraga menjawab, "Tak perlu merasa takut. Itu bukan manusia ataupun yaksa. Itu hanya ikan. Akan tetapi, itu pertanda bahwa kita telah hanyut dari pantai. Inilah laut rangkaian kuku. Kalian harus berusaha memutar balik. Namun, sebaiknya aras deras laut dan tiupan angin terus mendorong mereka semakin jauh ke arah yang salah. Mereka tak dapat mengubah arah pelayaran." Tak lama kemudian mereka telah sampai di lautan lain, bersinar keperakan, menyilaukan dengan cahaya yang putih. Para pedagang berkata kepada Suparaga, "Laut luas apakah ini? Airnya berbuih seperti linen putih terbaik. Tampak terselubungi oleh cahaya pekat bulan seperti menunjukkan wajah yang tertawa." Suparaga menjawab, "Ini sangat sulit. Kita hanyut sudah terlalu jauh. Inilah yang disebut dengan samudra susu. Kita tak boleh maju lagi. Putarlah kembali jika kalian bisa." Para pedagang menjawab, "Kapal melaju begitu kencang, angin begitu kuatnya, sangat tak mungkin bawa untuk berlambatnya, apalagi memutar balik haluan. Arus deras menghanyutkan kita dengan cepat sekali, sedangkan angin bertiup sebaliknya." Lalu setelah mengarungi samudra itu, mereka sampai di laut yang lain, yang gulungan ombaknya memancarkan cahaya berwarna keemasan seperti warna pelita. Dipenuhi perasaan takjub, para pedagang berkata kepada Suparaga, "Kini airnya tampak seperti kobaran api yang besar. Ombaknya tidak biru, tapi seperti memancarkan cahaya matahari terbit. Laut apakah ini? Mengapa warnanya seperti ini?" Mahasatwa tidak berpikir tentang nasihatnya untuk mengungkapkan alasan sebab warnanya. Tetapi ia hanya berkata, "Samudra api, itulah namanya. Akan sangat bijaksana bagi kita bila memutar kembali sekarang juga." Namun demikian, mereka terus saja melaju, mengarungi laut itu hingga airnya kembali berubah. Seperti ladang rumput rusa tua, airnya memancarkan cahaya permata topas. Keheranan, kembali para pedagang bertanya kepada Suparaga, "Laut apakah ini? Gelombangnya berwarna rumput basah ketika ombaknya pecah. Buihnya menghiasi laut bagaikan selubung bunga." Suparaga menjawab, "Aduh." Para pedagang berusaha sekuat tenaga untuk memutar balik. Sungguh tak bijaksana terus maju. Ini adalah samudra rumput. Arusnya bagaikan gajah yang tak memperdulikan kambing.
sangat sulit diatasi dan tak ada kebaikan darinya. Setelah menyeberangi samudra tersebut, sore hari menjelang senja, saat matahari terlihat tenggelam ke dalam samudra, suara gemuruh yang mengerikan dan menakutkan muncul. Telinga melemparkan suara menakutkan ke dalam hati mereka. Itu seperti menyuarakan kemurkaan samudra, bagaikan hutan bambu yang terbakar oleh api, seperti gelegar halilintar. Meloncat dari duduknya, mereka semua bingung ketakutan saat melihat di hadapan mereka sejumlah besar air jatuh ke bawah, seperti ke dalam jurang yang sangat dalam. Dalam ketakutannya mereka mencari Suparaga lalu berkata, "Kita mendengar suara gemuruh di kejauhan yang sangat memekakkan telinga dan menimbulkan ketakutan di hati kita, seolah-olah penguasa samudra sedang murka hingga seluruh samudra jatuh ke dalam jurang." Laut apakah ini? Apa yang harus dilakukan? Mahasatwa memperingatkan dengan berteriak, Aduh, kalian telah sampai ke tempat yang berbahaya di mana tak seorang pun yang dapat kembali. Mulut kuda betina, mulut raja kematian." Di sini para pedagang yang malang tersentak oleh ketakutan pada kematian. Menyadari bahwa harapan untuk hidup telah hilang, beberapa orang mulai menangis. Beberapa lagi mengeluh dan berteriak-teriak. Beberapa lagi tampak termenung, sedang yang lain lagi tampak kehilangan akal karena ketakutannya. Beberapa orang berdoa dan menemui Suparaga dan berkata, "Engkau yang memiliki kesanggupan untuk menolong semua makhluk yang sangat memerlukan penolong dari kesulitannya. Sekarang saatnya untuk bertindak dengan kekuatanmu. Kami berlindung kepadamu karena kami sangat menderita serta tanpa perlindungan. Air yang murka hendak menahan kami bagaikan segumpal makanan. Engkau tak boleh mengabaikan rombongan orang-orang malang ini dengan membiarkan kami lenyap dalam gulungan air. Samudra Agung akan menuruti perintahmu. Mohon hentikan kemurkaannya yang mengerikan." Mahasatwa hatinya sangat terbakar oleh belas kasih, menenangkan para pedagang malang dengan berkata, "Aku tahu bagaimana cara menyelamatkan diri kita. Namun kalian semua harus mengerahkan seluruh keberanian. Kemungkinan masih adanya harapan kembali membangkitkan keteguhan." Lalu mereka semua diam, memusatkan perhatiannya kepada Suparaga. Sang bodhisatwa menyampirkan jubahnya di atas sebelah bahunya, berlutut di atas dek perahu lalu bersujud dengan sepenuh hati, memberikan penghormatan kepada Sang Tathagata. Begitu dahsyatnya kekuatan kebenarannya, begitu agungnya kebajikannya, hingga arus balik angin berbalik arah, menyebabkan kapal kembali ke arah asalnya. Melihat kapal yang berbalik arah, para pedagang kegirangan dengan perasaan yang takjub serta bahagia. "Tenanglah," ujarnya. "Cepat kembangkan layar." Setelah bersemangat mereka pulih kembali, para awak kapal bersiap untuk bekerja bersama-sama. Suparaga berkata kepada para pedagang, "Sekarang wahai para pedagang, sambil menyeberangi laut Nali Malim dan laut-laut berikutnya, kalian harus mengeruk pasir serta bebatuan dari bawah laut, menimbun sebanyak-banyaknya muatan kapal dengan cara membuat sisinya kokoh menghadapi badai apapun. Selain juga bawa pasir serta bebatuan, dikatakan sebagai keberuntungan dan perolehan bagi kalian." Lalu para pedagang mengisi perahunya dengan apa yang mereka anggap sebagai pasir dan batu. Tetapi saat mereka sampai pelabuhan pada pagi hari, mereka mendapati bahwa perahu mereka penuh dengan harta karun, emas dan perak. Selanjutnya setelah mereka tiba di negeri masing-masing, mereka dipenuhi oleh kebahagiaan lalu memuji-muji penolong mereka. Pada panen 55,
Para pedagang berterima kasih pada Nakhoda Suparaga. Mereka semua selamat dan berbahagia. Mitra muda kebajikan, teladan kebajikan apa yang terkandung di kisah Nakhoda tersebut? Ingat pantun, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Para saudagar dan nakhoda kapal telah mengalami hal yang sulit, tapi mereka tidak menyerah dan tidak melukai makhluk hidup satupun, sehingga mereka mendapatkan harta yang melimpah ruah dari hasil usahanya. Mitra muda kebajikan, bagaimana caranya agar kita selalu termotivasi untuk terus berusaha? Mulailah dari mana yang kamu berada, gunakan apa yang kamu miliki, lakukan apa yang kamu bisa. Niscaya, keberhasilan itu akan kalian raih. Demikian cerita dari seni membaca relief Sapuraga Jataka panel 53-55. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam Sastri Padi Sire.